Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MUI TV dimanapun Anda berada? Salam jumpa dengan saya Garlia Sukma yang kali ini akan memandu acara bertajuk Tanya Ustadz. Acara ini membahas berbagai dinamika permasalahan keumatan yang terjadi di masyarakat. Oke. Dan ini akan dipandu bersama Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Saifuddin Siraj. Beliau adalah Ketua MUI Kota Bekasi. Alhamdulillah saat ini beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Pak Kyai? Baik, sehat alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sudah berbagai macam kegiatan hari ini ya Pak Kyai. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Baiklah sahabat MUI TV, pada kesempatan kali ini kami akan membahas fenomena bullying di kalangan remaja. Baik, mari kita. Baik, Kyai, saya mau bertanya, menurut Bapak mengenai fenomena bullying ini kan sudah menjadi-jadi nih Pak. Oke, Ya. siap. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Bully atau bullying atau bahasa kita ngejek atau menghina atau menjauhi seseorang, ini sudah bukan fenomena lagi, bahkan sudah menjadi satu fakta yang berbahaya dan membahayakan. Oleh karena itu maka bahasan ini sangat up to date, sangat penting untuk kita bedah agar masyarakat, terutama dunia pendidikan, baik itu yang berkaitan dengan sekolah, lingkungan sekolah, maupun orang tua dan masyarakat. Ini perlu mendapatkan perhatian yang intensif, perhatian yang betul-betul paripurna terhadap dampak negatif ekses dari perundungan ini. Oleh karena itu maka saya berharap kedepankan bukan hanya MUI yang bergerak dalam masalah penanganan dan untuk mendowngrade atau meminimalisir dampak ini, tetapi masyarakat luas harus merasa bertanggung jawab dan sama-sama kita menyelesaikan permasalahan perundungan yang terjadi di masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Dalam Islam, ini sudah jelas berdasarkan ayat, hadis, kemudian beberapa kata-kata peribahasa atau kata-kata hikmah yang mendorong bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan perkembangan masyarakat melalui dunia pendidikan dalam kasus seperti bullying ini, Bu. Dan saya berharap ini semua kita bekerja sama. Hari ini hanya sebagai satu pemantik bahwa dampak yang sudah membahayakan kehidupan bermasyarakat ini harus kita selesaikan, harus kita carikan solusi yang terbaik. Secara hukum, Islam ini sudah memberikan satu sinyal, satu rambu-rambu, kisi-kisi bahwa status hukum bullying ini haram. Apalagi sudah menyangkut masalah perundungan, baik itu sampai meninggal ya Pak. bahkan sudah banyak yang meninggal. Ini berarti sudah kronis ini permasalahan masalah bullying dan perundungan itu. Gitu. Di Bekasi saja nih sudah banyak ya Pak Kiai ya korban perundungan ini. Itu yang terungkap saja ada satu orang yang meninggal, kemudian 6 orang luka-luka itu Pak. Ya, itu yang terbaca ya. Itu yang sudah kita ketahui. Masih banyak yang belum kita ketahui, tapi itu ada faktanya di masyarakat yang sinyal-sinyalnya, tanda-tandanya kita bisa ada kerenggangan komunikasi, tidak akrabnya antara teman dengan teman di satu komunitas, pecahnya satu kelompok, itu bermula dari bullying tadi. Nah, bullying itu kan bisa kita bagi-bagi kan. Yang pertama dalam bentuk verbal. Ucapan ya. Contohnya apa? Seperti membunyikan atau menyuarakan sesuatu istilah yang dia tidak suka. Seperti umpamanya orang gemuk dibilang gendut, orang kurus
bilang, tiang listrik mau kemana? Ini kan bahasa verbal yang menyakitkan. Iya. Atau dia menyebut orang tua si anak itu, mencibir orang tuanya, menjelek-jelekan keluarganya, itu kan dalam bentuk verbal juga, dan itu orang bisa bermusuhan gara-gara itu, dan bisa terjadi persaudaraan renggang. Itu dalam bentuk ucapan itu, dan itu terjadi tiap hari. Dan akhirnya nanti timbul rasa dendam kepada orang yang sering membuli tadi itu. Jadi secara psikologis, orang yang dibuli itu menjadi memiliki sifat dendam. Makanya di Al-Quran itu ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Untuk orang yang beriman, jangan sampai kalian itu membuli. Kalau yashar itu mengolok-olok. Mengolok-olok itu kan dengan bahasa yang banyak kan, bahasa anak-anak muda sekarang mengolok-olok itu kan. Istilah-istilah yang menyakitkan gitu. Sehingga orang dengan ucapan dia itu menjadi benci, kemudian menjadi tidak simpati, tidak empati lagi gara-gara ucapannya. Ini yang kemudian berakumulasi jadi kebencian, kemudian permusuhan, bahkan dendam. Setelah dendam maka dia lampiaskan dendamnya itu, maka terjadilah pembunuhan itu. Ini kan sering terjadi di sekolah ya Pak Kiai. Ini apa karena kekurangan pembinaan atau seperti apa gagalnya pendidikan di sekolah tersebut atau gimana? Nah, ini yang menjadi PR. Ini menjadi kerjaan di lingkungan pendidikan. Kita tahu bahwa unsur pendidikan itu ada 3. Seseorang baru kita anggap berpendidikan kalau dia itu lulus dari 3 unsur. Pertama itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang paling bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah memanage sekolahannya itu agar tidak timbul bullying tadi itu. Dia harus punya sistem di sana. Harus punya mungkin kurikulum atau pelajaran atau lingkungan sekolah yang sehat. Pengawasan yang intensif kepada anak-anak oleh BP dan lain sebagainya. Itu lingkungan sekolah. Itu tanggung jawab guru, tanggung jawab kepala sekolah, BP di sana. Semuanya secara fisik, secara non fisik itu ada tanggung jawab pengelola sekolah. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga, ketika anak dalam keluarga itu menjadi tanggung jawab bapak dan ibu serta keluarga. Jangan sampai ada kekerasan juga di level keluarga, di lingkungan keluarga itu. Ibu, bapak, abang atau adiknya itu harus menghindari kata-kata yang sekira menyakiti antara satu dengan yang lain di sebuah anggota. Jadi lingkungan keluarga ini harus sehat, lingkungan sekolah harus sehat. Yang ketiga masyarakat. Masyarakat ini di sana ada ulama di sana ada majelis-majelis taklim di sana, ada RT, ada RW. Nah di sana ada peran pemerintah di lingkungan itu. Maka bila ini sehat, lingkungan keluarga yang sehat, lingkungan sekolah yang sehat, lingkungan masyarakat yang sehat, maka sebuah pendidikan insya Allah akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah secara faktanya terjadi lapangan ini, terjadilah bullying ini dan sudah membahayakan pergaulan dan hubungan antara dengan yang lain. Akibat tadi kita lalai di masyarakatnya, mungkin lalai, tidak sehat mungkin lingkungan pendidikannya, mungkin tidak sehat dengan keluarganya. Ini yang harus dibahas dan ini masalah krusial. Jadi harus betul-betul mendapat perhatian yang serius. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu memperhatikan pendidikan anak di lingkungan keluarga. Bagaimana kepala sekolah dan guru bisa menciptakan suasana yang sehat di lingkungan sekolahnya. Nah ini yang di luar ini loh. Bagaimana peranan masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, guru semuanya di sana, RT, RW itu punya peranan. Bagaimana masyarakat itu pergaulan tengah-tengah masyarakat di luar pendidikan, di luar rumah tangga itu ada lingkungan masyarakat besar. Itu harus juga menjadi satu perhatian bagaimana hubungan masyarakat antara anak-anak remaja di wilayah tempat itu. Apalagi jadi sekupnya bisa RT, bisa RW, ya bisa kelurahan, bisa kecamatan, bisa kota. Lingkungan kota bagaimana? Itu semua punya andil besar dalam menciptakan dampak negatif terhadap bullying ini. Kalau itu kan tadi supaya anak-anak tidak membuli ya. Nah kalau misalnya supaya anak tidak menjadi korban bully gimana itu? Bullying dampak dari bullying yang menjadi membahayakan
ini akibat apa? Ya satu, harus ada penguatan mental di sana. Harus ada pembinaan mental di sana. Bagaimana menahan ketika terjadi peristiwa verbal ataupun terjadi bullying, ucapan maupun tindakan kekerasan secara fisik umpamanya. Nah, tapi kan ini kan orang yang tersakiti kan, yang dibully ini kan orang yang tersakiti kan. Iya. Biasanya timbulnya itu, bahaya itu dampak dari orang yang sakit hati. Nah, maka ketika dalam agama, ketika kita diserang oleh seseorang, baik verbal maupun fisik, sedapat mungkin kita bersabar di sana. Memang menyakitkan, sabar menyakitkan, daripada timbul masalah besar di luar kontrol kita semuanya. Makanya kata Rasul, as-sabru kasabiri murun fi madzaqatihi walakin awaqihu ahla minal asali. Sabar itu pahit. Kita ingin balas dendam. Iya. Tapi bagaimana kalau balas dendam, kita lampiaskan dendam itu, maka akan terjadilah kebahayaan. Terjadilah resiko yang lebih berat seperti tadi itu. Ada yang disakiti kemudian dan bisa ngelompok tuh orang yang disakiti tadi itu. Jadi bahayanya besar sekali. Nah, bagaimana ulama kita, orang tua, guru membingkai anak-anak yang tersakiti ini jangan sampai melampiaskan. Itu berat memang. Iya. Untuk tidak mendendam itu sulit. Tapi di sanalah innallaha ma'as-sabirin. Gitu. Mungkin keterbukaan di dalam keluarga sendiri harus ada ya Pak Kiai. Soalnya rata-rata korbannya itu takut untuk bicara kepada orang tua sehingga tahu-tahu bunuh diri saja gitu. Bisa jadi begitu. Jadi orang yang dibully ini, yang terkena bully, satu memang bisa jadi dia melampiaskan dendamnya kepada yang membuli. Yang ketiga, kalau dia ini sudah masuk tidak sanggup lagi melampiaskan itu, bisa jadi dia memakan dirinya sendiri. Akhirnya tadi itu menjadi murung, stres psikologis, dia nggak berani keluar lagi, tidak mau bergerak lagi. Ini kan depresi anak jadinya. Makanya dalam Islam bully itu haram karena akan membahayakan si yang membuli juga berdosa karena haram dan berdampak bisa balas dendam orang yang dibully tadi itu. Yang dibully dari situ, kalau dia mampu menahan amarahnya, menahan dendamnya, kalau tidak dia bisa melampiaskan. Nah, apalagi nanti membahayakan dirinya, kalau nggak balas dendam dia akan depresi, stres akhirnya, maka generasi kita jadi rusak. Jadi pendiam, pemurung dan sebagainya. Kan dalam Islam nggak boleh membuli itu, mencibir, menghina, menghardik, menjauhi gitu. Ini terjadi sekarang di lingkungan sekolah. Padahal mereka itu generasi yang akan datang loh. Dulu Rasulullah memaafkan ya. Apa saat ini juga pelaku bullying itu cukup dimaafkan atau harus ada hukuman tertentu supaya jera gitu? Banyak hal sebetulnya. Kalau dalam bingkai agama, memang kita sedapat mungkin bisa menahan. Artinya maafkan. Artinya kita tidak harus menggubris. Bodoh amat lah. Itu sifat Rasulullah. Ini umatnya apa sanggup meniru Rasulullah dalam hal seperti itu. Ketika kita disakitin, apa kita selayaknya sih memang harus memaafkan gitu. Tapi kalau memang nanti itu terus-terusan aja, tanpa ada pengurangan, tanpa ada kesadaran untuk tidak membuli dari orang yang suka membuli itu, akhirnya akan juga jadi depresi. Jadi ya tadi itu, kita bukannya nabi gitu, kita bukannya rasul, tapi sedapat mungkin memang harus menahan diri, harus bersabar tadi, harus memaafkan. Tapi kalau terus-terusan apa sanggup apa tidak, itu permasalahannya di situ. Iya, sebaiknya memang ya kalau memang dia mentalnya kuat ya sudahlah, nggak usah balas dendam. Tetapi kita ada upaya mengurangi dari orang si pelaku bulinya ini, gimana menangani, jangan terus-terusan aja menghina orang, mencibir orang, mengolok-olok orang, menghina orang. Jadi harus ada penanganan di sana, pembinaan bagi yang bully jangan terus-terusan, yang dibully harus kuat mental. Nanti pekerjaan 3 faktor tadi itu, guru dan kalau sekolah, lingkungan sekolah, orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Kalau menurut syariat Islam sendiri, apa hukuman bagi pelaku bully ini, Pak Kiai?
Soalnya sekarang kan sudah sampai ada korban jiwa segala gitu. Jadi Bully ini hukumnya haram dalam Islam. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum itu. Dalam Islam mengolok-olok, mengejek, menghina dalam sekarang itu perundungan, hukumnya haram. maksudnya hukuman yang sesuai dengan Kalau dalam hukum Islam haram. Kalau hukumannya ini kan di negara kita ini kan ada itu di KUHP itu. Ya, karena pelaku bullying ini selalu bebas dari hukuman karena di bawah umur gitu Pak. Nah ini permasalahannya. Iya. Jadi permasalahannya ke depan kan kita harus mencari solusi. Iya. Kalau memang mereka dalam masa-masa remaja ya, yang di bawah umur tadi tidak terkena hukum, di sana kalau tidak salah ada restorasi hukum namanya. Restorasi hukum itu ya pembinaan jadinya di tingkat kepolisian. Iya, iya. Nah itu memang harus ditempuh. Jadi ada grade-nya, ada peringatan, kemudian ada apa namanya itu hukuman yang lebih berat lagi supaya jenuh tadi itu. Yang jelas memang kelompok yang paling rentan dalam membuli ini kelompok remaja, itu yang paling berbahaya. Secara hukum mereka masih di bawah umur, tapi dampaknya sudah luar biasa terhadap mental dan spiritual mereka. Betul. Jadi tidak ada efek jerak terhadap yang lain ya Pak. Nah, ini susahnya gini, anak-anak muda itu kan biasanya kan ya masih labil kan. Iya, iya. Nah, kita hanya bisa mencegah tadi, mencegah, ada upaya-upaya pencegahan dari 3 lingkungan tadi itu. Ada upaya, apa upayanya sih? Harus real. Ya. Yang kedua, yang ngobatin tadi yang kena perundungan tadi itu. Terus yang ketiga ya pengobatan. Yang sudah terkena itu gimana jangan sampai ya orang yang sudah stres gara-gara dibully, kemudian dia melampiaskan dendamnya atau dia memakan diri sendiri sehingga menjadi anak-anak yang kurang sehat dalam mentalnya. Pak Kiai, pertanyaan terakhir ini, Oke. apa langkah konkret MUI untuk mencegah semakin merebaknya bullying ini? Atau apa misalnya MUI ada ke sekolah-sekolah gitu melakukan pencerahan gitu? Banyak yang kita lakukan, antara lain ya. Pertama kita punya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, itu menjelaskan tentang hukum bully, hukum perundungan itu, kekerasan ya, baik kekerasan fisik maupun verbal. Itu sudah kita lakukan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh LBH. Kemudian yang kedua, pembinaan yang dilakukan oleh komisi dan MUI kecamatan. Mereka sudah masuk nih, ada perhatian intensif kepada pembinaan mental generasi muda. Sudah dilakukan oleh Jati Asih, Bekasi Selatan, sudah melakukan ini semuanya. Jadi segmen yang dijadikan objek pembinaan itu adalah anak-anak remaja yang sekolah di tingkat SMP kelas 3, terus SMA 1, 2 dan 3. Terus bukan SMK juga. Pokoknya anak-anak yang sedang masuk umur remaja ya. Kemudian yang ketiga, saya berharap juga ke depan kan ini kecamatan-kecamatan lain ada stressing untuk pembinaan di generasi muda tingkat kecamatan di wilayahnya masing-masing. Jadi ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa ada program-program MUI yang kita arahkan untuk pembinaan mental dan spiritual keagamaan di tingkat remaja di masing-masing MUI kecamatan dan juga ada program itu di tingkat kota. Tingkat kota antara lain ya kita dengan PKU itu sudah berpesan dan nitip pesan kepada alumni PKU pendidikan kader ulama itu menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perundungan dan kekerasan verbal maupun fisik. Barangkali ini juga bisa menjadi informasi bagi masyarakat ya. Mungkin nanti ada dari sekolah pengen MUI berkunjung ke sekolahnya untuk memberikan pencerahan mengenai. Nah itu sudah dilakukan sama LBH. Ya, Jadi Lembaga Bantuan Hukum sudah lakukan, mungkin nanti berproses di tiap sekolah dan tiap kecamatan. Kedepan kan kita akan intensif di situ. Jadi pembinaan generasi muda dan remaja. Karena ini sudah tampak membahayakan sekali dalam rangka penguatan bidang keagamaan dan mental spiritual di anak-anak muda. Namun kita sudah di penghujung acara. Oke. Barangkali ada pesan yang mau disampaikan untuk pemirsa terkait. Pesan kami pertama kepada tadi Bapak dan Ibu di lingkungan keluarga agar betul-betul menerapkan satu disiplin di lingkungan keluarga
untuk membentengi dan membimbing anak-anak putra-putri kita itu, terutama yang masih remaja. Harus ada penguatan-penguatan pembinaan kepada anak-anak di tingkat di wilayah keluarga. Yang kedua, di tingkat sekolah saya pesan kepada kepala sekolah, guru-guru, BP, semua, selama anak itu masih di lingkungan sekolah, maka itu adalah tanggung jawab kalian. Bagaimana anak-anak siswa yang di lingkungan sekolah itu menciptakan suasana lingkungan yang kondusif, yang nyaman, dan penuh dengan pengawasan. Terus yang ketiga, kepada pemerintah Kota Bekasi, kita disupport, dibantu MUI ini dalam rangka melaksanakan suatu program, yaitu mengentaskan anak remaja yang melek agama, melek mental, melek adab, dan sebagainya. Karena kita akan memprioritaskan program yang ke depan itu pembinaan kepada generasi muda yang umurnya antara umur 9, 15 sampai 21. Nah, inilah umur-umur yang sangat rentan, yang berisiko tinggi. Betul. Yang terjadi di sana kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Maka ke depan kita akan masuk ke wilayah itu. Insya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas siap. penjelasan dan pencerahannya. Baik. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat ya, sehingga Baik. tidak ada lagi bully-membuli di kalangan remaja. Jangan remaja juga, di orang tua juga banyak Iya, itu. betul. Terutama medsos ya. Betul. Medsos ini betul-betul harus dijaga. Karena bully itu berawal bukan dari fisik to fisik, tadi dari medsos. Membuli Fisik kadang ya. membuli di tingkat medsos, akhirnya ketemu fisik berantem. Iya. Nah, ini juga penggunaan medsos harus betul-betul bijak dan harus ada pembinaan bagaimana baiknya untuk penggunaan medsos ini. Bukan hanya di remaja, tingkat orang tua juga. Medsos ini harus betul-betul menjadi perhatian bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan medsos itu. Terima kasih Pak Kiai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. pemirsa sahabat MUI TV yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Saya Garlia undur diri. Sampai bertemu kembali di lain tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.